Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita. Kamis 25 Mei 2023. Seperti biasa, renungan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 22 yang berbicara soal Paulus yang dihadapkan pada sidang Mahkamah Agama, dan Paulus berhasil memecah belah mereka karena mereka terdiri atas orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki yang berbeda pandangan soal kebangkitan. Dan pada malam hari, Paulus diingatkan oleh Allah agar tetap bersaksi di kota Roma. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 17 masih berbicara soal doa Yesus bagi para muridnya dan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Yesus berharap agar para murid kita semua bersatu sama seperti Yesus dan Bapa bersatu. Agar dunia semakin yakin dan percaya bahwa Yesuslah utusan Bapa. Yesus juga menghendaki agar dimanapun ia berada, mereka yang telah diberikan kepada Yesus juga berada dengan Yesus untuk memandang kemuliaan yang telah diberikan Allah kepada Yesus. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan yang pertama kita boleh mengambil permenungan. Dalam situasi apapun, termasuk ketika menjadi tawanan di Roma, Paulus harus tetap mewartakan kerajaan Allah. Pewartaan Injil tidak mengenal waktu, tempat, situasi. Dimanapun kita diutus, harus berani mewartakan kerajaan Allah. Dan dalam pewartaan itu, yang paling pokok adalah persatuan Bapa dan Putra. Putra adalah utusan Bapa, dan kita semua menjadi anak-anaknya. Maka sekalipun dalam situasi yang tidak mengenakan, pewartaan kerajaan Allah harus diwartakan karena Bapa senantiasa menjaga kita dari yang jahat lewat Roh Kudus-Nya. Dan Yesus beringin agar dimanapun Yesus berada, kita juga berada.
Itu berarti hidup dan karya-karya kita selalu kita sesuaikan dengan perintah dan sabda Tuhan, agar dimanapun Tuhan berada, kita pun layak berada di dekatnya, sehingga tidak terpisah dari cinta Allah. Dengan demikian pula, dalam situasi apapun, kita berani menjadi pewarta sabda yang handal. Kita mencermati sebentar doa Yesus agar kita semakin yakin dengan pengalaman iman kita. Yang pertama, Yesus selalu mendoakan kita agar kita bersatu seperti Bapa dan Putra bersatu adanya. Kita pun diminta untuk menjadi satu komunio dengan cara saling membantu satu dengan yang lain, saling meneguhkan, sehingga dengan kesaksian kita maka dunia akan percaya bahwa Yesuslah utusan Allah. Maka kita boleh bertanya, apakah kita yang didoakan agar bersatu juga mengusahakan persatuan itu di tengah-tengah dunia? Yang kedua, Yesus berdoa agar dimanapun dia berada, kita pun juga berada. Itu berarti kita harus hidup menyesuaikan dengan sabda dan kehendak Yesus, agar dimanapun Yesus berada, kita pun pantas dan layak untuk berada. Dan kita bersyukur karena Yesus telah memberitahukan kemuliaan Bapa kepada kita. Kita diingatkan bahwa kita bukan dari dunia. Maka kita hendaknya selalu hidup sesuai dengan kehendaknya. Dan yang terakhir, keinginan Yesus adalah agar kita berada dalam Yesus dan Yesus ada di dalam kita, sehingga hidup, karya dan perjuangan kita tidak pernah akan gagal karena Dia selalu menyertai kita. Maka semoga kita dimanapun juga mengusahakan persatuan kita dengan Yesus dan Bapa, sehingga kita akan dimampukan untuk selalu melaksanakan kehendak Bapa. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau selalu mengutus putra-Mu, mendampingi kami, mendoakan kami, menjaga kami. Sehingga dalam setiap perutusan kami tidak akan takut, karena Engkau selalu menyertai kami. Bimbing dan berkati kami, agar iman kami semakin tangguh, mendalam, dan berdaya guna untuk sesama. Semoga apa yang didoakan Yesus bagi kami mendorong kami untuk tetap beriman kepada Yesus Putra-Mu. Maka dampingilah umat-Mu agar imannya semakin mendalam, teguh. Semoga mereka yang ragu-ragu Engkau kuatkan, yang jatuh Engkau bangunkan, sehingga benar-benar Engkau menjadi penopang dan harapan kami.
Berkati umat-Mu dengan rezeki yang melimpah, kesehatan yang prima, kekuatan dalam menghadapi tantangan, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat sesamanya. Semoga dengan demikian banyak orang tetap setia kepada kehendak-Mu. Bapa, bantu, bimbing, dan sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari, saudaraku terkasih dalam Kristus, saya tetap mengingatkan, menganjurkan, bahkan mewajibkan tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan benar dan baik. Cuci tangan pakai sabun, pakai hand sanitizer, pakai masker, jauhi kerumunan, booster kedua, pola hidup sehat, dan benar-benar menghindari semua yang dapat mendatangkan penyakit, agar kita tetap sehat dan dijaga oleh Roh Kudus. Saya mengundang siapapun juga yang belum mengikuti CAP untuk mencoba mencari tahu dan mendaftarkan diri, agar akhirnya pelaksanaan CAP berjalan dengan lancar. Maka silakan untuk mendaftarkan diri kepada panitia. Hari Sabtu tanggal 27 kita akan menerima estafet salib IED. Jam 4 sore ada serah terima di depan gereja dari paroki Jepara ke paroki Kudus. Maka saya mengundang umat, kaum muda, suster, legio, kerabat untuk hadir pada jam 4:04 menunggu dan ikut menyaksikan penerimaan salib IED. Setelah itu pada jam 5 salib akan diarak masuk ke gereja. Maka mari berbondong-bondong kita mencoba untuk menghadiri serah terima salib dari Jepara ke paroki kita ini. Terima kasih kepada semua saja yang telah peduli kepada gereja dengan caranya masing-masing, dengan doa, dengan tenaga, dan dengan dana, sehingga pastoral kita boleh berjalan dengan lancar. Masih diundang untuk ambil bagian dalam mengisi gedung serbaguna kita. Silakan menghubungi panitia, dewan paroki atau saya agar segera terwujud isian gedung serbaguna kita dan siap untuk dipakai. Mari bersama-sama kita ambil bagian dan berkontribusi untuk gereja kita. Semoga akhirnya kita semakin mampu seperti Paulus tetap mewartakan keselamatan meskipun dalam keadaan tertahan, tantangan menghadap. Namun kita yakin Allah akan membantu kita lewat Roh Kudus-Nya. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.